Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Condri Prayogi, kelas 6B, akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Ibu Esti Wahyu Kurniawati dengan mata kuliah Masailul Fiqh atau Fikih Kontemporer. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 berkenaan dengan bagaimana tanggapan Anda mengenai nikah via telepon. Kemudian sebutkan syarat sah nikah dalam hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjawab bagaimana tanggapan Anda tentang nikah via telepon. Dalam hal ini ada ikhtilaf antara ulama, ada yang membolehkan, kemudian ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan, kenapa? Karena ada 4 orang yang harus hadir ketika akad nikah. Yang pertama wali nikah, yang kedua si mempelai laki-laki, kemudian 2 orang saksi, dan itu harus hadir di majelis pernikahan tersebut. Kalau via telepon maka tidak bisa dihadiri. Tapi ada juga ulama yang membolehkan via telepon. Mengapa? Asalkan di situ bisa diwakilkan atau bisa didengarkan oleh 2 orang saksi, bisa didengarkan oleh 4 orang yang ada di sini. Boleh melalui internet dengan alasan seperti kemarin lagi viral-viralnya, yaitu COVID-19 atau Corona. Nah, itu 2 ikhtilaf. Jadi saya lebih merojikkan atau menguatkan pendapat yang tidak membolehkan. Bukan tidak membolehkan, tapi ada hal yang lebih bisa dilakukan. Contohnya seperti apa yang dijelaskan oleh Buya Yahya. Kenapa kita harus pilih yang ikhtilaf? Padahal ada pilihan yang sangat mudah. Apabila tidak bisa hadir dengan alasan corona, kemudian dengan halangan, itu bisa diwakilkan. Asalkan syarat sah dalam ataupun rukun ketika akad nikah itu terpenuhi, bisa diwakilkan. Apabila si mempelai laki-lakinya tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh orang lain. Apabila walinya tidak bisa hadir, bisa diwakilkan. Apabila para saksi tidak bisa hadir, boleh diwakilkan. Nah, ini berkenaan dengan pernikahan via telepon. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita tidak harus memilih yang ada pertentangan atau perbedaan pendapat di antara ulama. Ada hal yang dimudahkan dalam agama Islam, karena agama Islam adalah memudahkan semua umatnya untuk beribadah. Kemudian dengan pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab, yaitu berkenaan dengan sebutkan syarat sah nikah. Syarat sah nikah yang pertama itu sangat harus adalah kedua mempelai harus beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram. Maksudnya di sini mereka tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan darah, atau disebut dengan bukan mahram. Bukan muhrim ya, bukan mahram. Kalau bukan muhrim itu adalah orang yang berpakaian ihram ketika naik haji. Kalau bukan mahram adalah orang yang tidak ada hubungan nasab di antara keluarganya. Kemudian selanjutnya wali nikah bagi perempuan ini harus hadir. Sudah saya sebutkan tadi. Dijelaskan juga dalam hadis Abu Hurairah, beliau Rasulullah SAW bersabda, perempuan tidak boleh menikahkan atau menjadi wali terhadap perempuan, dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan Ibnu Majah. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu harus dihadiri oleh saksi. Ini sangat penting sekali dengan sah atau tidaknya kedua mempelai itu dalam pernikahan. Selanjutnya mereka tidak sedang berhaji, kedua mempelai tidak sedang berhaji. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang sedang haji itu harus fokus mengikuti ibadah-ibadah haji, dan tidak boleh untuk melakukan hal-hal lain
untuk kemabruran hajinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak ada paksaan dalam pernikahan. Ini bukan lagi zamannya Siti Nurbaya, pernikahan itu dipaksa, tapi pernikahan itu dikarenakan hati nurani dan orientasinya untuk beribadah dan menyempurnakan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah penjelasan dari saya, jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kemudian kesalahan. Itulah yang bisa saya jawab kepada Ibu Esti. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.